Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Darlin Samara, NIM B230699, mata kuliah Askip pada remaja dan perimenopause, dosen pengampu Dia Tahir STR KEP MKM, program studi S1 Kebidanan, Universitas Mega Buana Palopo. Baiklah, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir semester dengan judul perimenopause, di mana perimenopause adalah periode transisi dari kematangan seksual hingga terhentinya kemampuan reproduksi atau serut. Perimenopause juga suatu masa peralihan menopause yang terjadi beberapa tahun sebelum menopause, yakni meliputi perubahan dari siklus ovulatorik menjadi anovulatorik dengan tanda ketidakteraturan siklus. Perimenopause ditandai dengan terjadinya perubahan ke arah menopause yang berkisar antara 2 sampai 8 tahun ditambah dengan 1 tahun setelah menstruasi berakhir menurut WHO. Tidak diketahui secara pasti untuk pengukuran berapa lama fase perimenopause berlangsung. Epidemiologi. Yang pertama, wanita memasuki masa perimenopause pada usia 40 tahun dan akan mengalami menopause pada usia 51,5 tahun. Kedua, kurang lebih dari 70% wanita usia peri dan pasca menopause mengalami keluhan vasomotor, keluhan psikis, depresi, dan keluhan lainnya dengan derajat berat ringan yang berbeda-beda pada setiap individu. Keluhan tersebut akan mencapai puncaknya pada saat menjelang dan setelah menopause, kemudian berangsur-angsur berkurang seiring dengan bertambahnya usia dan tercapainya keseimbangan hormon pada masa honeymoon. Etiologi dan faktor risiko. Yang pertama, usia atau keseimbangan hormon. Yang kedua, aktivitas fisik. Yang ketiga, faktor sosioekonomi. Yang keempat, indeks massa tubuh. Yang kelima, merokok. Yang keenam, status perkawinan. Dan yang terakhir, alat kontrasepsi. Tata laksana. Yang pertama, gejala dapat diobati sebelum haid berhenti. Yang kedua, jika penderita masih dalam siklus estrogen, dosis rendah dengan progesteron dapat digunakan secara sinkron. Yang kedua, sebagai alternatif kontrasepsi oral, dosis rendah dapat digunakan dan kadang-kadang estrogen dosis rendah tanpa progesteron. Terapi suli hormon merupakan suatu intervensi untuk pasien yang menderita angina dan palpitasi jantung. Yang terakhir, osteoporosis. Sekian dan terima kasih.